Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini kita bicara mengenai sistem HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations, didirikan pada tahun 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada waktu itu, bangsa-bangsa yang menyaksikan terjadinya tragedi kemanusiaan selama 6 tahun Perang Dunia Kedua menyadari bahwa sangat dibutuhkan organisasi dunia yang mampu memelihara perdamaian, menghindari perang, dan memajukan hak asasi manusia. Oleh karena itu, beberapa negara maju menyusun piagam PBB untuk mendirikan organisasi PBB sebagai organisasi dunia yang kemudian berfungsi untuk mengatur bagaimana proses-proses interaksi bangsa-bangsa di dunia ini dengan cara yang lebih beradab. Karena tragedi Perang Dunia Kedua itu telah menunjukkan betapa manusia yang rakus ini telah mengobarkan perang yang diperkirakan menelan korban sebanyak 6 juta orang dalam kurun waktu 6 tahun Perang Dunia Kedua, yaitu mulai tahun 1939 hingga tahun 1945. Perserikatan bangsa-bangsa ini pertama sekali didirikan berdasarkan sebuah perjanjian yang dirancang di San Francisco oleh 5 negara besar, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Cina, dan Uni Soviet pada waktu itu. Kemudian setelah 50-an negara menjadi anggota PBB, maka resmilah PBB ini menjadi organisasi dunia. Yang perlu diketahui bahwa sebagai organisasi yang dalam perspektif hukum internasional dipandang sebagai salah satu subjek hukum, maka subjek hukum yang namanya PBB ini didirikan dengan beberapa organ, yaitu kelengkapan organisasi itu, yang utamanya adalah yang disebut dengan principal organ utama, yaitu Majelis Umum atau General Assembly, kemudian Dewan Ekonomi dan Sosial, kemudian Dewan Keamanan, kemudian ada Dewan Perwalian, kemudian ada Sekretariat Jenderal. Ini ditambah juga dengan International Court of Justice yang didirikan dengan statuta yang terpisah dari piagam PBB. Dari beberapa prinsipal organ PBB ini, ada yang memberi kontribusi penting dalam
pembentukan dan pelaksanaan sistem hak asasi manusia yang berlaku secara global ini. Dapat disebutkan yang pertama adalah Majelis Umum PBB, General Assembly. Ini suatu majelis yang anggotanya meliputi semua anggota PBB, semua negara anggota PBB, state party. Kalau sekarang jumlahnya 193 negara. Kemudian organ kedua, yaitu Dewan Ekonomi dan Sosial, dengan anggotanya 54 negara. Selanjutnya, Dewan Keamanan, Security Council. Ini diisi oleh 5 anggota tetap yang mempunyai hak veto, yaitu negara-negara pendiri PBB itu, dan 10 anggota tidak tetap. Dengan demikian maka Security Council ini diisi oleh 15 negara anggota. Jadi ketiga organ utama B ini mempunyai fungsi yang relatif berkait dengan hak asasi manusia ini. Misalnya secara umum dapat kita katakan bahwa Majelis Umum PBB ini sebagai organ yang paling luas keanggotaannya menjalankan fungsinya menetapkan resolusi yang memang secara hukum tidak mengikat, tidak legal binding, tetapi dapat ditingkatkan menjadi treaty law sehingga menjadi instrumen yang legally binding. Kemudian Dewan Ekonomi dan Sosial, di bawahnya ini ada Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi ini berperan sangat penting dalam menyusun standar perlindungan HAM, standar setting. Termasuk apa yang sekarang kita kenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan tanggal 10 Desember 1948. Ini merupakan hasil kerja dari Komisi HAM PBB. Namun demikian, Komisi HAM PBB ini diwarnai oleh berbagai kepentingan politik, sehingga selalu mendapatkan kritik yang tajam dari berbagai pihak. Karena Komisi HAM PBB ini tidak mampu menjaga netralitasnya, tidak mampu benar-benar bersikap impartial. Nah, kemudian pada tahun 2006, keberadaan Komisi HAM ini diakhiri dengan dibentuknya Dewan HAM. Memang banyak negara juga yang tidak sependapat, terutama negara-negara adidaya yang mereka ini menerapkan standar ganda di dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, pada bulan Maret 2006 berhasil disepakati resolusi Majelis Umum dan dibentuklah Dewan HAM, Human Rights Council, yang menggantikan Komisi Hak Asasi Manusia yang dianggap telah jauh dari cita-cita pendirian PBB ini sendiri. Kalau Komisi HAM tadi anggotanya itu terdiri dari 50 negara, maka Dewan HAM ini jumlah anggotanya diperkecil menjadi 47 negara yang dipilih dari 7 kawasan di dunia ini. Apa yang penting diketahui di sini menyangkut dengan kedua lembaga ini, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia dan
Dewan Hak Asasi Manusia, bahwa lembaga ini dibentuk berdasarkan ketentuan dalam piagam PBB. Sehingga apa yang menjadi tugas dan wewenang dari Dewan HAM dan sebelumnya Komisi HAM, mereka mendasarkan pekerjaannya itu pada ketentuan yang ada dalam piagam PBB. Sehingga sering dikatakan bahwa sistem ini disebut dengan istilah charter based. Jadi charter based system ini yaitu sistem yang didasarkan pada piagam PBB tahun 1945, di mana di dalam piagam ini ditetapkan adanya Dewan Ekonomi dan Sosial, kemudian di bawahnya ada Komisi HAM, dan kemudian Komisi HAM ini digantikan oleh Dewan HAM. Dewan Hak Asasi Manusia ini sebagai lembaga politik tentu pekerjaannya tidak lepas dari pengaruh politik negara-negara yang mempunyai pengaruh besar dalam PBB ini. Nah, mekanisme yang sekarang diterapkan di dalam pelaksanaan HAM oleh Dewan HAM disebut dengan Universal Periodic Review, UPR. Universal Periodic Review ini adalah peninjauan secara periodik kondisi HAM di suatu negara anggota PBB, di mana ditetapkan bahwa setiap negara harus menyampaikan laporan periodiknya dalam kurun waktu 4 tahun sekali. Setiap 4 tahun, negara-negara anggota PBB ini wajib menyampaikan laporannya untuk dibahas di dalam sebuah tim ahli yang berada di Dewan HAM dalam rangka menjalankan sistem yang dibangun, yaitu Universal Periodic Review ini. Apa yang terjadi dalam pembahasan mengenai laporan dari negara anggota ini? Tentu saja karena ini lembaga politik, banyak hal yang memang sifatnya lebih pada penyampaian hal-hal yang terjadi di suatu negara itu untuk memenuhi kewajiban hukum internasional. Jadi dalam rangka memenuhi kewajiban negara-negara yang menjadi anggota PBB dan sekaligus juga memiliki kewajiban hukum internasional, yaitu hukum hak asasi manusia internasional ini, maka kita perlu juga masyarakat sipil ini untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh setiap negara. Misalnya Indonesia ini, apa isi laporan periodik yang disampaikan kepada Dewan HAM ini. Tentu juga masyarakat sipil, apakah itu NGO atau individual, boleh juga menyampaikan perkembangan atau situasi HAM di suatu negara. Karena nanti hasil pembahasan yang dilakukan oleh peer review di Dewan HAM ini adalah rekomendasi atau konklusi yang harus nanti ditindaklanjut dilaksanakan oleh negara yang bersangkutan. Jadi dengan demikian, kalau kita menginginkan adanya perbaikan dalam sistem HAM PBB ini, maka masyarakat sipil harus berperan lebih besar untuk bisa menyampaikan laporannya kepada Dewan HAM menyangkut dengan pelaksanaan HAM di negara kita ini. Di samping sistem yang didasarkan pada piagam PBB tadi yang kita sebut dengan charter based system,
Ada sistem kedua yang didasarkan pada perjanjian, treaty. Maka disebut dengan treaty-based system. Sistem berdasarkan treaty. Treaty ini dalam bahasa kita sering juga diterjemahkan dengan istilah traktat di dalam buku hukum internasional atau buku ilmu hukum. Ya. Kemudian apa bentuk daripada treaty atau traktat ini? Secara jelas perlu kita sebutkan di sini supaya mahasiswa juga paham bahwa istilah treaty ini telah digunakan karena ada juga konvensi mengenai treaty law, itu konvensi Wina tahun 1968 yang mengatur mengenai bagaimana suatu perjanjian multinasional itu disusun dan disahkan oleh suatu negara sehingga menjadi legal binding. Nama-nama lain dari treaty, tadi kita sebutkan traktat, misalnya disebut juga dengan piagam, seperti kita menyebut tadi piagam PBB, the Charter of the United Nations. Bisa juga piagam lain-lain. Kemudian bisa juga disebutkan dengan covenant, seperti covenant hak sipil dan politik, dan covenant hak ekonomi sosial budaya. Bisa juga nama konvensi. Ini banyak sekali treaty law yang dihasilkan oleh PBB ini diberi nama dengan konvensi. Misalnya ada konvensi penghapusan diskriminasi rasial, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi hak anak, konvensi pekerja migran, dan macam-macam konvensi yang lain. Ada juga namanya statuta. Seperti tadi kita sebut ada statuta International Court of Justice, Mahkamah Internasional. Ada juga statuta Roma, itu tentang Mahkamah Pidana Internasional, International Criminal Court, ICC. Ada juga konvensi Den Haag mengenai hukum perang, mengenai hukum humaniter internasional. Ada juga istilah lain yang disebut dengan protokol. Protokol ini juga macam-macam. Ada namanya optional protokol, protokol pilihan. Ada juga namanya additional protokol, protokol tambahan. Seperti untuk melaksanakan sebagian dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, dibentuk optional protokol. Dan untuk melaksanakan sebagian dari Konvensi Jenewa tahun 1949, dibentuk additional protokol 1 dan additional protokol 2 yang menyangkut dengan hukum humaniter internasional. Nah, dalam kerangka treaty-based system ini, perjanjian multinasional yang disepakati itu kemudian dilaksanakan melalui suatu mekanisme yang disebut dengan treaty body atau monitoring body. Misalnya untuk melaksanakan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dibentuk Komite on Human Rights, the Committee on Human Rights. Kemudian untuk treaty yang lain seperti Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya itu dibentuk the Committee on Economic, Social and Cultural Rights sesuai dengan nama treaty itu sendiri. Begitu juga komite-komite lain yang dibentuk sesuai dengan nama treaty tersebut. Nah, apa bedanya treaty
yang mengatur mengenai pelaksanaan HAM dalam sistem B ini dengan sistem yang didasarkan pada piagam PBB tadi, charter base. Kalau anggota-anggota dalam Dewan HAM yang kita sebut tadi, yang mewakili negara di berbagai belahan bumi ini, yang jumlahnya 47 negara, berarti 47 orang anggota. Ini mereka mewakili negara. Duduknya bukan dalam kapasitas pribadi, tapi mewakili negara. Jadi mau tak mau tentu terikat dengan apa yang menjadi misi dari negara masing-masing. Tetapi anggota komite yang kita sebut tadi, komite yang bertugas untuk mengurusi berbagai hal yang terkait dengan kovenan, konvensi, atau nama-nama lain dari treaty tadi, ini dipilih berdasarkan keahlian mereka. Mereka ini orang independen. Jadi namanya ini expert team, tim ahli. Jadi tidak dipilih berdasarkan delegasi dari negara atau ditunjuk oleh negara asal mereka. Walaupun mereka ini diambil dari negara-negara tertentu, tapi tidak dalam arti bahwa mereka itu mewakili negara dan menjalankan misi negara. Tidak demikian. Tapi para ahli yang duduk sebagai anggota komite ini bertindak secara independen. Dengan demikian maka di sini bisa timbul banyak harapan kita bahwa tenaga ahli yang menjadi anggota komite HAM PBB ini, berbagai komite ini, mampu menjalankan apa menjadi cita-cita bersama di dalam berbagai konvensi atau instrumen PBB itu. Nah, tentu saja dalam ini, kita kalau mengacu kepada apa yang mereka lakukan, sebenarnya tidak berbeda juga dengan ada di dalam sistem Dewan HAM tadi. Karena para ahli ini juga memeriksa, menyidangkan laporan periodik yang disampaikan oleh negara anggota yang telah meratifikasi atau mengaksesi berbagai treaty yang kita sebut tadi, seperti Kovenan Hak Sipol, Kovenan Hak Ekosoc, Konvensi SIDO, Konvensi Hak Anak, atau konvensi yang lain. Tentu penyampaian laporan yang didasarkan pada berbagai treaty ini telah ditetapkan di dalam treaty itu sendiri, telah ditetapkan dalam kovenan atau konvensi yang bersangkutan. Apakah 5 tahun sekali, apakah 4 tahun, 3 tahun. Jadi itu sudah ditetapkan masing-masing dalam instrumen HAM tersebut. Harapan kita tentu para ahli yang duduk sini benar-benar mampu untuk menjalankan apa yang menjadi cita bersama dalam hal penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di dunia ini. Nah, apa juga yang menyebabkan kita punya harapan besar di dalam sistem treaty base ini? Yang pertama adalah perjanjian itu atau treaty itu tidak berlaku bagi negara yang tidak meratifikasinya atau mengaksesinya. Jadi kovenan atau konvensi itu atau statut itu hanya berlaku apabila negara bersangkutan mengesahkannya melalui tindakan ratifikasi atau aksesi sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara. Tapi bagi yang tidak mengesahkan tentu mereka tidak wajib untuk menyampaikan laporan kepada komite yang bersangkutan. Di samping itu juga bahwa para ahli yang duduk di situ mereka bebas, tidak dalam tekanan negara manapun untuk menyampaikan pendapat atau opininya dalam rangka memperbaiki kondisi HAM di negara yang diperiksa itu. Nah, di sini ada peran dari pelapor, yang ada 2 jenis pelapor di sini, yaitu
disebut dengan pelapor dari negara tertentu atau tentang tertentu disebut dengan country reporter, yaitu yang melaporkan bagaimana situasi HAM di suatu negara. Yang kedua adalah pelapor yang sifatnya tematik, sesuai dengan temanya. Misalnya pelapor ini disebut dengan pelapor khusus, special rapporteur. Misalnya special rapporteur tentang hak anak, special rapporteur tentang hak perempuan, special rapporteur yang dikirimkan misalnya untuk memonitor perkembangan kondisi di penjara atau orang-orang yang ada dalam tahanan di suatu negara. Jadi mereka ini juga bekerja berdasarkan mandat yang diberikan oleh PBB, namun mereka bersifat lebih independen dibandingkan dengan orang yang duduk dalam Dewan HAM tersebut. Untuk sekedar tambahan juga perlu diketahui bahwa mulai tahun 1994 dalam sistem HBB ini telah ditunjuk seorang komisaris tinggi PBB yang membantu kelancaran tugas-tugas dari lembaga yang kita sebut tadi, yaitu Dewan HAM dan komite-komite yang menjalankan tugas menyangkut dengan hak asasi manusia ini. Jadi komisaris tinggi HAM ini juga sudah beberapa orang, sudah diganti beberapa kali, dan barangkali kita ingat nama seorang perempuan mantan Presiden Islandia yang menjadi komisaris tinggi HAM PBB, yaitu Mary Robinson. Dulu dia aktif kemana-mana untuk memantau perkembangan hak asasi manusia di berbagai negara, termasuk di Indonesia ini. Jadi dengan demikian maka perlu diketahui bahwa sistem HAM-PBB ini terbagi dua, yaitu charter-based system dan treaty-based system. Saya kira ini pengantar kuliah kita untuk mahasiswa Magister Hukum pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ajukan pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.